Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfari Pasha, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang cloud storage dan keamanannya, solusi penyimpanan masa depan. Yang pertama, apa itu cloud storage? Cloud storage adalah sebuah model penyimpanan data di mana data digital disimpan dalam kelompok server yang dikelola oleh penyedia layanan. Lalu, bagaimana cara kerja cloud storage? Penyedia layanan memiliki dan mengelola gudang server atau bisa juga disebut dengan data center. Saat Anda menggugah file, data tersebut dikirim melalui koneksi internet ke server tersebut. Lalu Anda dapat mengakses, mengedit, atau mengunduh data tersebut menggunakan perangkat apapun yang terhubung ke internet. Lalu ada jenis-jenis cloud storage. Yang pertama ada public cloud, yaitu layanan yang tersedia untuk umum. Contohnya seperti Google Drive, Dropbox, dan iCloud. Dan infrastrukturnya dimiliki sepenuhnya oleh penyedia layanan. Yang kedua ada private cloud, yaitu lingkungan penyimpanan yang dikhususkan untuk satu organisasi. Biasanya digunakan oleh perusahaan besar yang butuh kontrol penuh. Lalu yang ketiga ada hybrid cloud, yaitu gabungan antara public dan private cloud, memungkinkan data berpindah di antara keduanya sesuai kebutuhan keamanan dan efisiensi. Lalu ada keamanan cloud storage atau cloud security. Yang pertama ada enkripsi data, yaitu proses mengubah data menjadi kode yang tidak terbaca. Contohnya seperti link pada Google ataupun Chrome. Contohnya seperti itu, seperti HTTPS atau www. Seperti itu. Lalu yang kedua ada autentikasi 2 faktor, yaitu menambah lapisan keamanan ekstra selain kata sandi seperti kode, SMS, atau aplikasi autentikator. Dan contohnya pun sudah banyak yang tersedia pada aplikasi-aplikasi seperti pada sekarang, misal seperti Instagram, Facebook, dan Telegram sudah menggunakan autentikasi 2 faktor tersebut dan bisa lebih mengamankan data dalam aplikasi tersebut. Lalu yang ketiga ada kontrol akses, yaitu mengatur siapa saja yang boleh melihat atau mengedit file tersebut. Mungkin contohnya seperti pada Word ataupun Canva bisa kita atur untuk siapa saja yang bisa melihat ataupun mengedit. Lalu yang terakhir ada redundansi data, yaitu penyimpanan salinan data Anda di beberapa lokasi fisik berbeda. Jadi jika satu pusat data mengalami bencana, data Anda tetap aman di lokasi lain. Lalu ada kelebihan cloud storage. Kelebihan dari cloud storage itu yang pertama, kolaborasi real time. Beberapa orang dapat mengedit dokumen yang sama di waktu yang bersamaan. Anda bisa melihat kursor teman Anda bergerak saat mereka mengetik. Contohnya seperti yang tadi disebutkan pada slide sebelumnya. Contohnya seperti di Word. Jadi kita bisa mengatur siapa saja yang dapat mengedit data tersebut, yang bisa melihat ataupun yang bisa mengganti-gantinya. Lalu yang kedua ada pencadangan otomatis atau auto backup. Jadi begitu Anda mengambil foto di ponsel atau menyimpan dokumen di folder tertentu, data langsung terunggah ke cloud tanpa perlu memindahkan file secara manual. Lalu ada pemulihan versi atau version history. Jika Anda tidak sengaja menghapus isi file atau ingin kembali ke revisi 2 hari yang lalu, sebagian besar layanan cloud menyimpan riwayat perubahan tersebut. Lalu ada kekurangan cloud storage. Yang pertama, ketergantungan internet. Tanpa koneksi internet, Anda tidak bisa mengakses file terbaru atau menggubah data. Jika sinyal lambat, proses upload file besar bisa sangat memakan waktu. Lalu yang kedua, ada keamanan di tangan pihak ketiga. Jadi, Anda harus percaya bahwa penyedia layanan memiliki sistem keamanan yang kuat. Jika server mereka down atau mengalami gangguan teknis,
Anda kehilangan akses sementara ke data Anda. Lalu yang ketiga, ada risiko salah konfigurasi. Jadi banyak kebocoran data yang terjadi bukan karena sistem cloud-nya diretas, melainkan karena pengguna lupa mengunci folder atau membiarkan akses menjadi publik. Jadi seseorang bisa saja mengedit atau menghapus data Anda pada data tersebut lah. Lalu ada beberapa contoh layanan cloud storage seperti Google Drive, Dropbox, ataupun Microsoft OneDrive. Jika Anda menggunakan ponsel, mungkin saja Google Drive bisa jadi opsi yang baik. Dan jika Anda pengguna PC atau laptop, mungkin Dropbox dan Microsoft OneDrive itu bisa jadi solusi yang tepat. Lalu ada tips menjaga keamanan data. Yang pertama, gunakan password kuat. Hindari kata sandi yang mudah ditebak. Misalnya, jangan gunakan sandi 12345 karena sandi tersebut itu sudah biasa digunakan atau mungkin mudah diretas. Lalu yang kedua, ada aktifkan MFA. Ini adalah langkah paling efektif mencegah peretasan akun. Jadi akun Anda tidak mudah dibobol, dan mungkin yang ingin membobol pun harus lebih berusaha lah, karena keamanannya kan jadi lebih ketat. Lalu yang terakhir, ada hapus data yang tidak diperlukan dan kurangi risiko dengan tidak menyimpan data sensitif terlalu lama. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.